مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahama wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjidil Munawwar, Al-Ustadz Soleh, Sakola, Bapak Abdullah, Ustadz Jamal, Al-Ustadz Hasan, dan seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas ketika sholat kita membaca suratul Fatihah. Al-Imam Nawawi melanjutkan pembahasan setelah kita selesai membaca suratul Fatihah. Beliau menyatakan, summa ba'dal fatihati yaqra'u suratan au ba'da suratin wa dzalika sunnatun. Jadi ketika kita sholat, kita membaca suratul Fatihah, baik imam ataupun makmum, maka selepas membaca surat Fatihah kita membaca satu surat di dalam Al-Quran atau sebagian dari surat di dalam Al-Quran. Jadi bisa satu surat, bisa sebagian surat di dalam Al-Quran. Wa dzalika sunnatun, dan itu hukumnya sunnah. Namun ketika sholat jahar, imam membaca Fatihah, kemudian imam membaca surat setelah Fatihah, di sholat jahar makmum tidak disunnahkan membaca surat, hanya membaca surat Al-Fatihah. Jadi makmum tidak perlu lagi membaca, tapi dia mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau kita tambahkan lagi bacaan di sholat jahar, imam membaca dengan suara yang keras, kita diperintahkan oleh Allah mendengarkan, bukan membaca. Kecuali sholat sir. Nah, kalau sholat sir, makmum bisa membaca surat setelah suratul Fatihah. Tapi kalau sholat jahar, tidak disunnahkan makmum membaca surat di dalam Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Dan ini berlaku juga kepada munfarid. Munfarid itu orang yang sholatnya sendiri. Dia juga disunnahkan membaca surat setelah membaca suratul Fatihah. Makanya Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah. Lau tarakahu
salatuhu, seandainya tidak dibaca juga surat tersebut selain Fatihah, maka solatnya tetap sah. Namun dia sudah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasjudu li sahwi, tidak perlu sujud sahwi ketika tidak membaca surat selain suratul Fatihah. Wasawa kanat as-salatu faridatan aw nafilatan, dan ini berlaku bagi solat wajib ataupun solat sunnah. Berlaku bagi solat wajib ataupun solat sunnah. Wala yustahabbu qira'atu surati fi salatil janazati ala asahhil wajhain, dan tidak disunnahkan membaca surat selain surat Fatihah di dalam solat jenazah. Nah, solat jenazah tidak perlu kita membaca surat yang lain kecuali Al-Fatihah saja. Itu pendapat yang paling sahih. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena solat jenazah itu dia dibangun di atas keringanan, sehingga dikatakan makin cepat kita solat jenazah makin baik, karena ada prosesi sunnah lainnya mengsegerakan menguburkan jenazah. Itu. Jadi prosesnya disunnahkan percepat di dalam solatul jenazah. Dan dalam solat, ketika kita berdiri, hanya diperbolehkan kita membaca surat di dalam Al-Quran. Kalau kita mengganti hadis qudsi tidak bisa, atau kita mengganti bacaan dengan hadis Nabi, itu pun tidak bisa. Walaupun tidak membatalkan, namun tidak dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan contoh ketika kita berdiri dalam keadaan solat, yang kita baca adalah Al-Quranul Karim. Kenapa yang kita baca Al-Quranul Karim? Karena ketika seorang hamba itu solat, itu hakikatnya dia sedang menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin komunikasi dengan Allah, salah satu caranya lewat solat. Karena kita komunikasi dengan Allah, maka kita harus menggunakan firman-Nya Allah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau mengatakan, laqad tajallallahu li khalqihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Sungguh Allah bertajalli, berdialog dengan hambanya di dalam firman-Nya, akan tetapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita solat membaca ayat Al-Quran, itu hakikatnya kita sedang menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita gunakan harus firman Allah, kalamullah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah al-munazzal. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-manqul bitawaturi, diriwayatkan secara mutawatir, at-ta'abbud bitilawati, membaca bernilai ibadah, al-mabdu bi suratil Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtum bi surati An-Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Itulah yang dinamakan Al-Quran. Maka Al-Quran ini sudah ada dalam hatinya Rasul SAW, sehingga Nabi setiap detiknya tidak pernah terputus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk memahami firman Allah, kita butuh satu ilmu namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir secara terminologi, ilmun yabhasu fi bayani kaifiyati fahmi al-fadhil Quran wa kashfi ma fihi min dalalatin wa ahkamin wa tarakiba wa ma'ani. Ilmu tafsir adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang penjelasan cara memahami lafaz-lafaz di dalam Al-Quran,
dan menyingkap segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dari hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, susunan-susunan katanya dan makna-maknanya. Jadi untuk memahami Al-Quran kita butuh satu bidang ilmu yang namanya tafsir. Para ahlinya disebut dengan al-mufassir. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. 114 surat. Ayat yang ada di dalam Al-Quran terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan ayat di dalam Al-Quran 6.666. Dalam riwayat Hafiz, kita punya bacaan Al-Quran, itu kita ambil riwayat Hafiz. Imam Asim riwayat Hafiz. Hafiz meriwayatkan ayat dalam Al-Quran 6.236. Kemudian juz ada 30 juz. Bahkan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau pernah menghitung seluruh huruf di dalam Al-Quran secara manual. Disebutkan oleh Ibnul Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhatu Al-Ilahiyah, di dalam mukaddimahnya, Imam Syafi'i menghitung per huruf mulai dari awal Al-Quran sampai akhir. Beliau simpulkan ada 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Hal yang sama dilakukan oleh Ibnu Zawziyah Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, beliau menghitung titik di dalam Al-Quran. Ada 2 juta lebih titik di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mereka menghitung titik di dalam Al-Quran 1.015.030 titik di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Khazinatul Asrar karya As-Sayyid An-Nazili, beliau menceritakan sejarah orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Quran, yaitu seorang tabi'in bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali lah orang pertama yang memberikan titik di dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada titik di dalam Al-Quran. Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau mendapatkan ilmu ini dari gurunya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi hakikatnya orang pertama yang membuat titik di dalam Al-Quran adalah Sayyidina Ali. Makanya keluar dari lisan beliau, beliau mengatakan ana nuqtah allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian atwalu surati fil Quran, surat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, 286 ayat, surat paling terpanjang. Surat yang paling terpendek, aqsaru surati fil Quran, surat Al-Kautsar. Al-Kautsar hanya terdiri dari 3 ayat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan paling minimnya kita membaca ayat dalam Al-Quran di dalam solat 3 ayat. Kurang dari 3 ayat kesunahannya tidak dapat. Karena ayat yang paling sedikit di dalam satu surat adalah surat Al-Kautsar, terdiri dari 3 ayat. Kemudian awalu surat unzilat fil Quran, surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, paling pertama. Kalau kita baca tafsir Marogi, di situ diceritakan kronologisnya. Nabi berjalan, kemudian Jibril menyampaikan suratul Fatihah dari langit, langsung terhafal di dalam sanubari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat terakhir yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, sebagaimana pernyataan Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Asma'u suwar, nama-nama surat
yang ada di dalam Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Ma'idah, ada surat Ali Imran, ada surat Maryam, ada surat An-Naml, ada surat An-Nahl, ada surat Al-Ankabut, dan nama-nama surat lainnya. Itu adalah wahyu tauqifiyah. Jadi nama-nama surat itu bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menamakan nama surat tersebut. Adapun Makkiyah wa Madaniyah, Makkiyah wa Madaniyah simbol daripada Al-Quran yang menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan di kota Makkah disebut dengan Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Madinah disebut dengan Madaniyah. Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ada 3 pendapat para ulama tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah wahyu yang Allah turunkan berupa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tatkala Nabi masih bermukim di kota Makkah, dinamakan Makkiyah. Ketika Nabi sudah ada di Madinah, Allah turunkan wahyu kepada Nabi ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, kemudian diturunkan ketika Nabi ada di Madinah, dinamakan Madaniyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, seluruh wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dinamakan Makkiyah, dan setelah hijrahnya Nabi dinamakan Madaniyah. Pendapat ketiga, mereka menyatakan, para ulama menyatakan, jika wahyu yang Allah turunkan tujuannya untuk khitab diturunkan kepada penduduk Makkah, Ahlul Makkah, maka dinamakan Makkiyah. Dan jika wahyu ini diturunkan khitabnya kepada Ahlul Madinah, disebut dengan Madaniyah. Nah, ini 3 pendapat tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makanya ada ciri-ciri. Kalau kita baca di dalam firman nida, panggilan dari Allah, ya ayyuhan nas, itu indikator Makkiyah, ya ayyuhan nas. Karena setelahnya itu Allah informasikan tentang sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Karena pada waktu itu dakwanya masih sifatnya tauhid, mengajak orang mengenal Allah. Namun ketika di Madinah sudah turun banyak perintah ibadah, panggilannya sudah bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Itu indikator Madaniyah. Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan, iza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Apabila kau mendengar firman yang menyatakan wahai orang-orang beriman, maka fokuskanlah pendengaranmu, karena setelah itu ada kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Maka kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya perintah, perintah berbuat baik, perintah ibadah. Nah, ini Makkiyah Madaniyah. Nah, Makkiyah Madaniyah bukan tauqifiyah, bukan dari wahyu, tapi ijtihadnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka beristihad agar bisa mengetahui indikator ini Makkiyah atau Madaniyah, turunnya di Makkah atau di Madinah. Para fuqaha, para ulama ahli hukum, mereka wajib mengetahui ini ayat turunnya di mana, di Makkah atau di Madinah. Karena Al-Quran ini turun berangsur-angsur 23 tahun 23 tahun Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur.
sebagaimana riwayat yang dinyatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Mustadrak. Beliau mengatakan, anzalallahu ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz, ila baitil izzati minas sama'i dunya, ke baitil izzah yang ada di langit dunia. Thumma nazzala mufassala bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, kata Abdullah bin Abbas. Riwayat ini disahihkan oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Nah, turunnya berangsur-angsur itu disebut dengan asbabun nuzul. Para fuqaha wajib mengetahui ini, apalagi mujtahid mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka harus menguasai bidang ilmu ini. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Wahidi, bayanu sababin nuzul, menjelaskan sebab nuzul itu adalah satu tariqun qawiyun, satu tarekat atau metodologi yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah juga mengatakan di dalam maqalah beliau, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayah, yaitu mengetahui daripada sebab turunnya Al-Quran membantu memahami ayat Al-Quran. Li'annal ilma bisabab yurisul ilma bil musabbab, karena ilmu dengan sebab mewarisi ilmu dengan hal yang disebabkan. Jadi asbabun nuzul itu perkara yang sangat penting di kalangan para fuqaha. Bahkan Imam Al-Wahidi juga mengatakan la yumkinu tafsirul ayah bidunil wukuf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin bisa menafsirkan satu ayat Al-Quran tanpa mengetahui daripada kisah turunnya ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran, atau mengetahui turunnya Al-Quran tersebut, ayat ataupun surat. Nah, itu disebut oleh ulama dengan asbabun nuzul. Kemudian Imam Suyuti, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, di antara Al-Quran ini di dalamnya 114 surat, semua surat memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan beliau jadikan satu bab khusus, beliau berikan judul bab tentang khawasul Quran, keistimewaan ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran. Dalam bab yang lain beliau buat fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Di jilid kedua, di bagian akhir, beliau membahas bagaimana kalau kita baca surat ini khasiatnya ini, kita baca surat ini khasiatnya ini. Dan semua Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran memiliki khasiat-khasiat yang Allah berikan keistimewaan tersendiri di antara surat-surat yang Allah pilih. Di antaranya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk surat yang pendek. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Kita membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu sama seperti kita membaca sepertiga isi Al-Qur'an. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasulullah SAW mendapatkan informasi ada seorang imam solat di zaman Nabi, setiap rakaat pasti membaca surat Al-Ikhlas, setiap rakaat. Akhirnya makmum protes, dilaporkanlah kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memanggilnya. Nabi bertanya, "Ma yahmiluka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin?" Apa yang mendorongmu membaca, merutinkan membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Maka orang ini menjawab, faqala inni uhibbuha, saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, sebab engkau cinta kepada surat Al-Ikhlas, dia masukkan dirimu ke dalam surga.
Ada hal yang menarik ketika Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hadis tersebut di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan dari hadis ini kita bisa pahami bahwa jika seseorang senang kepada salah satu surat dalam Al-Quran dan dia rutinkan setiap hari membacanya, maka hal itu tidak terlarang. Sebagaimana sahabat tersebut, Nabi mengatakan, dengan sebab kau cinta kepada surat Al-Ikhlas, dia antarkan dirimu ke dalam surga. Ada juga khasiat dari surat Al-Muluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Tabaqatul Muhaddithin. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawih. Wa qala hadithun hasan, dan dikatakan hadis ini hadis hasan. Nabi bersabda, Tabarakalladzi, ya suratul Tabarak, hiya al-mani'atu min azabil qabr. Surat Tabarak dia mencegah dari azab kubur. Jadi kita membaca surat Tabarak atau surat Al-Muluk, khasiatnya adalah mencegah diri kita dari azab kubur. Sebelum hadis ini Nabi sampaikan, dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ada seorang sahabat pergi keluar kota Madinah. Sampai tengah malam dia menginap di satu tempat. Dia tidur, telinganya ia letakkan di atas tanah. Ketika dalam keadaan tertidur, dia mendengar di dalam tanah itu ada orang membaca surat Al-Muluk. Maka besok harinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan melaporkan peristiwa yang ia alami. Dia mendengar orang membaca surat Al-Muluk di dalam tanah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Suratul Tabarak hiya al-mani'atu min azabil kubur. Surat Tabarak dia mencegah daripada azab kubur. Orang tersebut dijaga oleh Allah dari azab kubur karena dia senang membaca surat Al-Muluk ketika dia masih hidup. Surat yang ketiga, surat Al-Waqi'ah. Ada yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Muluk, yang ketiga surat Al-Waqi'ah. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, kesusahan tidak akan menimpanya selama-lamanya. Abdullah bin Mas'ud, beliau senang membaca surat tersebut dan diberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk tidak pernah membuang kesempatan di waktu malam untuk membaca surat Al-Waqi'ah. Yang keempat yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disunnahkan dibaca di malam Jumat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang lahir 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatal jum'ati, di malam Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq, Allah berikan cahaya baginya di antara dia dan di antara Ka'bah. Kemudian surat Al-Kahfi diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kalau kita hafal ayat pertama sampai 10 di surat Al-Kahfi, itu melindungi diri kita dari fitnah Dajjal. Sebagaimana hadis Rasul SAW, beliau bersabda, Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, dijaga dirinya dari fitnah Dajjal. Ini khasiat daripada surat Al-Kahfi. Yang keempat, ya, tadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Muluk, kemudian surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kahfi. Yang kelima, surat Yasin.
Nah, surat Yasin ini juga istimewa karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna likulli syai'i qalba, segala sesuatu punya hati. Wa qalbu Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin, katabahullahu lahu, Allah menulis baginya qiraatul Quran, membaca Al-Quran asyra marrat, 10 kali. Jadi kita baca surat Yasin 1 kali, pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Ini riwayat disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kemudian riwayat Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, man qara'a Yasin fil lailah, siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lahu, di pagi hari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 surat yang memiliki khasiat ketika kita rutinkan membaca surat tersebut. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul SAW, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau menyatakan innal mu'awwizatain laysata minal Qur'anil Karim. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas bukan termasuk dari Al-Quran. Ini riwayat Bukhari. Sedangkan surat Al-Ikhlas, kalau kita sering baca ratib, ya, kumpulan doa-doa, 3 surat ini tidak pernah terpisah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, Ibnu Mas'ud di dalam Sahih Bukhari menyatakan Al-Mu'awwizatain bukan Al-Quran, sehingga riwayat ini ditolak oleh ulama. Bukan karena Ibnu Mas'udnya yang menyatakan hal itu, tapi masalahnya para periwayatnya. Apakah benar ini sampai kepada Ibnu Mas'ud? Disebut dengan hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa filin fa huwa mauqufun zukin. Ternyata sanadnya bermasalah. Yang kedua, matannya bermasalah. Karena hampir seluruh sahabat, bahkan seluruh sahabat, mereka meyakini bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas itu adalah Al-Quran. Maka riwayat ini ditolak oleh ulama. Dan ini kronologisnya, asbabun nuzulnya terjadi, diceritakan di dalam kitab Al-Wahidi, Asbabun Nuzul. Nabi terkena santet dari seorang Yahudi namanya Labid, terkena santet. Kemudian Nabi sakit, Allah perintahkan malaikat turun membacakan 2 surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, perlu kami sampaikan bahwa hakikatnya tidak mungkin Nabi bisa terkena santet. Hakikatnya tidak mungkin Nabi terkena santet. Para aulia kaum solihin saja tidak bisa terkena santet, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini tertulis di dalam Asbabun Nuzul, dalam kronologis turunnya ayat, namun ini seperti ilustrasi, simulasi. Kalau kita ingin melindungi diri kita dari sihir, dari hal-hal yang tidak baik, maka salah satu cara kita banyak membaca surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas, yang artinya 2 surat pelindung. Jadi hakikatnya Nabi tidak terkena itu santet, tapi Nabi hanya diperintahkan oleh Allah menunjukkan ketika seseorang terkena santet, maka salah satu obatnya adalah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, atau sebagai simulasi agar 2 surat ini turun. Itu yang dinamakan Asbabun Nuzul. Makanya para ulama membagi Asbabun Nuzul dua bagian. Asbabun Nuzul itu ada dua bagian. Nah, ini penjelasan tentang masalah surat. Thumma huwa bil khiyar in syaa qara'a suratan wa in syaa qara'a ba'da suratin. Kemudian jika memilih, dia membaca 1 surat yang utuh, atau dia berkehendak dia membaca sebagian surat. Jadi boleh kita membaca surat secara utuh,
atau sebagian surat, asalkan tempat wakafnya tidak salah. Jadi dalam Al-Quran itu ada simbol huruf lam kecil. Lam kecil itu memiliki makna adamul waqfi, tidak boleh berhenti di situ. Makna berhenti di sini bukan ketika kita sedang baca, kemudian nafas kita tidak sampai dan kita dilarang berhenti di situ, bukan. Tapi maknanya tidak boleh kita berhenti membaca Al-Quran ketika sampai di situ, sampai di simbol lam, kemudian kita sadaqallahul azim, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berhenti sesaat dan melanjutkan, itu boleh. Nah, dalam solat tidak boleh kita membaca ayat yang ada wakafnya di lam. Ada simbol lam yang artinya tidak boleh wakaf. Kalau qaf, al-waqfu aula, kita berhenti lebih baik. Kalau shad, al-waslu aula, sambung bacaan lebih baik. Nah, ini perkara baru, simbol-simbol seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi ulama abad ke-5 Hijriah yang membuat simbol-simbol tanda berhenti qaf, lam, shad, ada ruku, ain dan seterusnya. Kalau ada ayat yang diperintahkan kita, disunnahkan kita sujud, diberikan simbol, itu semua baru dilakukan oleh para ulama. Demikian juga fathah, kasrah, dhamma, itu juga tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama membantu untuk mempermudah. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang yang membuat harakat di dalam Al-Quran. Nah, ini tentang masalah surat. InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah bacaan-bacaan surat di dalam solat selepas membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.